Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor dan para apip dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu membahas tentang pengadaan barang jasa. Kali ini terkait pada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa. Ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman kita di grup Facebook. Pertanyaannya sebagai berikut. Sesuai persyaratan dalam kerangka cuan kerja atau KK, ini mungkin maksudnya dokumen pemilihan atau dalam spek ya. Satu, khusus alat plan pencampur, aspal mixing plan AMP, dan concrete batching plan atau CBP. Lokasi alat harus dapat menjamin mutu bahan atau suhu aspal dan waktu ikat semen sampai ke lokasi pekerjaan. Di sana ada catatannya, apabila Pokja menilai jarak alat plan pencampur ke lokasi pekerjaan tidak lagi menjamin mutu sesuai dengan spesifikasi teknis, maka akan dilakukan klarifikasi. Apabila setelah diklarifikasi ternyata jarak tidak dapat menjamin mutu bahan sesuai spesifikasi, maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis. Baru di poin B, alat aspal mixing plan atau AMP harus memiliki sertifikat kelayakan operasional yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPera. Poin 2, selain 6 peralatan utama yang dikompetisikan sebagaimana tersebut di atas, apabila peserta tender ditunjuk sebagai penyedia, maka dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia harus menyediakan peralatan utama lainnya sebagaimana ditetapkan dalam KAK. Pertanyaannya, apakah ini merupakan syarat tambahan atau teknik Pokja mengunci persaingan? Mohon masukan kawan-kawan. Nah, itu tadi kita mendengarkan dan bisa melihat di layar video ini tentang pertanyaan teman-teman kita di grup Facebook. Dari pertanyaan tersebut, yang pertama perlu kita jelaskan bahwa pengadaan untuk aspal dan pengadaan untuk semen curah ini adalah terkait kepada pengadaan bahan. Ini tidak jauh beda dengan pengadaan bahan lain. Itu dulu kita pahami, ada pengadaan aspal hot mix, ada pengadaan semen curah, ada pengadaan besi mungkin, ada pengadaan batu kerikil barangkali. Inilah dalam rangka pengadaan untuk pembuatan jalan. Terkait kepada pengadaan aspal hot mix dan pengadaan semen curah, ini memang selain pengadaan bahannya, langsung alatnya itu datang ke lokasi dan juga alatnya itu yang langsung. Jadi sebetulnya bedanya hanya pengadaan dua ini, pengadaan hot mix aspal dan pengadaan semen curah ini, alatnya langsung datang ke lokasi dan memang harus punya suhu tertentu. Sehingga karena ini pengadaan bahan, maka tidak relevan kita meminta semua perizinan-perizinan penjual bahan ini. Persis seperti penjual bahan besi. Tidak betul juga kita meminta perizinan panglong penjual besi, perizinan panglong penjual batu kerikil dan batu padas misalnya. Itu tidak etis. Jadi sebetulnya dalam rangka pengadaan aspal hot mix dan pengadaan semen curah ini tidak relevan kita meminta semua izin operasional lah,
atau jaraknya lah. Karena bagaimanapun Pokja pemilihan harus sudah menentukan berapa jarak lokasi pembuatan aspal hot mix ini. Berapa jaraknya? Apakah 80 kilo? Harus disebut di dalam dokumen pemilihan. Jarak antara tempat AMP ke lokasi pekerjaan sejauh-jauhnya misal 100 km. Ini yang disebutkan di dalam dokumen pemilihan. Hanya disebutkan jarak. Oleh karena disebutkan jarak, maka kita tahu aspal hot mix pemilih AMP bisa saja dari 3 kabupaten kota hanya 1 yang memiliki AMP. Misalnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, 3 kabupaten ini dan Kabupaten Humbang Hasundutan, 4 kabupaten ini hanya beberapa saja yang memiliki AMP. Bisa 1 atau 2 AMP saja yang dimiliki di kabupaten kota. Kalau misalnya pemilih AMP datang dari Aceh, sudah tidak mungkin. Sehingga di dalam dokumen pemilihan Pokja pemilihan harus menyebut jarak ini, berapa jarak terjauh. Oleh karena disebut jarak terjauh, maka pemilih AMP tak dikompetisikan. Yang dikompetisikan itu adalah terkait kepada bagaimana para penyedia ini nanti mendapatkan bahan-bahan ini. Itu pun nanti kita minta pada saat sebelum penandatangan kontrak, pada rapat bersama. Di rapat persiapan tersebut dibicarakan dia sudah buat pesanan dari mana, diminta sudah bawa pesanan dari pemilih AMP mana sudah dipesan. Di sana dicek, kalau tidak ada surat izinnya disuruh jangan pesan. Begitu juga kita tahu bahwa pada prakteknya, walaupun dukungannya pemilih AMP yang terjauh misalnya dari kabupaten lain, tetapi dalam proses pembelian hot mix aspal ini selalu memesan yang terdekat. Sehingga bisa kita lihat di akhir tahun, di bulan 12 ada antri di sana. Kenapa belum dipasang hot mixnya? Karena masih antri pesanannya. Ini masih dikatakan antri pesanan karena masih memesan ke pemilih AMP terdekat, bukan di mana dulu surat dukungannya. Untuk itu supaya Pokja pemilihan betul-betul mendorong persaingan usaha sehat dan juga mendorong ada kompetisi, maka di mana dia pesan hot mix curah, hot mix aspal dan semen curah tersebut tidak usah dikompetisikan. Jadi cukup dikompetisikan bagaimana dia bekerja, soal bahannya dari mana, tambahkan di dalam dokumen pemilihan. Nanti diminta pada saat rapat persiapan pesanannya ke pemilih aspal, pemilih AMP di mana, pemilih semen di mana, seperti itu. Jadi ini juga salah satu upaya untuk menjaga etika pengadaan, dan kita tahu Pokja pemilihan punya etika pengadaan yang harus dipegang, mencegah dan menghindari pemborosan keuangan negara. Dengan adanya dukungan pemilih AMP yang notabene terbatas di kabupaten kota, maka ini akan membuat harga semakin naik. Bisa saja pemilih AMP menaikkan harga, menaikkan harga pesanan dan menghalangi pesanan pada penyedia tertentu. Bisa saja dia mendorong anak perusahaannya untuk ikut tender tersebut. Kepada penyedia lain dia tidak berikan. Di sana ada monopoli. Ini yang harus dijaga oleh Pokja pemilihan. Jangan ada pemborosan di sana, dan jangan juga ada upaya mendorong persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu saya kira terkait kepada pengadaan aspal hot mix dan pengadaan semen curah ini, ya tidak perlu ada kompetisi terhadap pemilih AMP. Karena kenapa tidak bisa dikompetisikan pemilih AMP?
Karena selain pemilih AMP terbatas di kabupaten kota, hanya bisa dihitung hitungan jari, juga kalau beli bahan di dalam pekerjaan konstruksi, contoh beli semen, beli paku, beli besi, tidak diperlukan dukungan dari panglong, izin-izin panglong tersebut. Dan biasanya kalau kita mau membeli semen, beli paku, beli besi, tidak ada persyaratannya di dalam dokumen pemilihan, harus ada izinnya, harus ada operasionalnya. Walaupun izin daripada AMP ini sebetulnya memang ketat, tapi perizinan AMP tidak pas menjadi kompetisi pada saat tender. Kalau ingin memastikan bahwa tempat membeli AMP itu betul-betul sudah mendapat izin operasional, maka diminta pada saat rapat persiapan sebelum kontrak dengan penyedia. Di sana minta seperti tadi pesanan, minta pesanannya di bulan berapa, di drop materialnya, dan di sana disebutkan mana izin operasionalnya. Jangan sewaktu tender. Kenapa? Kita ulangi. Karena apabila dimasukkan suatu tender, maka itu akan mendongkrak harga naik. Untuk itu, kalau didongkrak harga naik, ini sama dengan pokja pemilihan tidak menjaga etika pengadaan, mencegah pemborosan dan pemborosan keuangan negara. Untuk itu kepada pokja pemilihan, ya kembali harus betul-betul menjaga pertimbangan profesionalnya. Pertimbangan profesional yang utama tadi itu mendorong kompetisi seluruh penyedia. Dalam hal ini penyedia-penyedia dari mana saja seluruh Indonesia boleh, sepanjang dia nanti sewaktu penandatanganan, sebelum penandatanganan kontrak, bisa menunjukkan pesanannya kepada pemilik AMP yang terdekat, kepada pemilik curah aspal yang terdekat, pemilik CBP yang terdekat. Seperti itu. Bukan dia membawa CBP dari provinsi lain. Itu tidak betul. Jadi kepada auditor harus betul-betul juga cermat melihat adakah fraud di sana dalam upaya menambah persyaratan pemilih AMP, menunjukkan perizinan pemilih AMP. Akhirnya nanti Pokja juga meminta izin panglong penjual besi, izin panglong penjual semen. Akhirnya diminta juga izin panglong penjual batu. Kan ini tidak betul. Bisa saja ini ada indikasi fraud, ya kepada auditor bisa menelusurinya. Dan kepada semua kita, ya harus patuh kepada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku sudah nyata dan tegas, tetapi ya kita juga yang selalu berupaya untuk menambah-nambah persyaratan yang kesannya supaya hanya arahan tertentu yang dimenangkan. Saya kira demikian penjelasan diskusi kita pada hari ini di dalam video ini. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.